yang pernah saya dengar, tujuh ini yang sering dicari orang itu misteri, tos. Dikatakan ada, dia tidak ada, tapi dikatakan tidak ada, dia ada. Dikatakan ada, tidak ada. Cobalah sekarang orang pergi mencari bubung tujuh yang orangnya mesti orang lokal, tidak akan ketemu. Kalau buatan tidak ketemu, tidak akan ketemu namanya orangnya. Karena mau memasuki ini ada tata cara sendiri. Ada salah satu teman saya sempat hampir di rumah saya ini, sempat ngobrol dengan saya menceritakan bahwa dia pernah masuk ke bubung tujuh yang misteri. Di sini memang rumahnya rumah panjang, jenis barak, ada 7 bubuk. Nah, sambungan. 7 barak, itu jadi satu rumah panjang. Satu rumah panjang. Yang bubungnya 7. Setiap rumah ini ditempati oleh 7 orang. 7 orang. Kalau lebih, orangnya harus keluar. Dia keluar ke alam kita ini. Jadi orangnya orang-orang kita lah. Untuk memasuki ke bubung 7 ini tidak bisa kalau seperti kita langsung masuk. Teman yang pernah masuk ke sana itu katanya pertama dia bersemedi dulu di tumbak ini kepala air itu ini Bu ya, air yang ngalir kan, awal air mengalir. Di mana awal air mengalir? Tumbak ini biasanya di sini agak tinggi, nah sini timbul mata air, ini tumbak. Di daerah hulu sungai ya. Nah, di sini katanya 7 malam di tumbak ini oleh juru kunci baru dibawa, baru bisa masuk. Itu kalau bubung 7 yang sekarang letaknya itu di wilayah dusun air Abi ya. Kalau bubung 7 kita Amang tadi bukan di kampung Bungkul ini ada air bubung 7 yang panggulan air bubung 7 sampai sekarang juga namanya dusun bubung 7. Asal usul dulu hanya ada 7 rumah di situ. Jadi kalau versi bubung 7 ini ada 3 sudah. Yang di Arang tadi, yang di sini, tapi yang sering dicari orang ini bubung 7 yang misteri itu. Karena di bubung 7 ini cerita teman tadi, waktu teman itu ketemu dengan nenek penghuni ini, nenek itu nanya waktu orang ini mau pulang, cucu senang makan ikan enggak? Ya nek, ikan apa maunya? Ya terserah lah, tenggiri mau kata orangnya kan. Kita bakar saja ya, iya kata orang itu. Begitu nenek itu nampar tanah, langsung ikan jatuh. Ikan tenggiri masih ngelepas. Itu kita. yang bubung 7 ini orang Lombok itu apa ya? Orang Lombok. Kan nggak ada misalnya Pak suku lain kayak misalnya suku mungkin pernah dengar bunian ya? Nah, Ada nggak? Pak bukan ya, bukan suku itu ya? Bukan. Memang orang Lombok. Inilah yang orang Lombok sendiri. Mereka ini masih kalau ilmu tua itu mereka bisa menghilang segala macam salah rupa masih ada di sini. Nah, seperti itu teman itu Soeharno atau bukan nama kawan ya no. Ada Adi almarhum Pak Eko gubernur itu yang tempatnya. Adi almarhum Pak Eko ini masuk ke sini mau minta pertolongan karena dia itu termakan uang negara gara-gara mau membuat film Maki Anta. Nah, apa penyebabnya? Film itu gagal, uang sebanyak terpakai. Saya tahu karena saya di rencananya diajak ke Jakarta untuk mengisi ilustrasi musiknya. Jadi film Maki Anta itu musiknya baru cocok kalau sudah musik menunya. Jadi tapi ya karena duit korupsi tadi ya. Saya sudah membuat ini bagus sih dapurnya, tapi gara-gara itu tadi jadi akhirnya dia ini di sini sebulan, dia cuma hari semalam sebenarnya sebulan dia hilang dari rumah, sedangkan di air ini dia bersendi cuma 7
sebulan. Tahunya sebulan ini karena ada Cina yang dipinjami mobil, sampai nyusul ke rumah bapaknya di tempat bisnisnya. Nanya kemana si A ini yang punya mobil saya. Sekarang sudah 1 bulan ya dikembalikan mobil. Dia merasa baru itu tadi 7 malam di sungai kecil ini, 1 malam di kampung ini. Ini yang ke sana itu tadi siapa Pak namanya Pak? Yang berenam yang pernah ke situ tadi? Siapalah nama dia ini, Nono ini dokter, ini dia, lupa sih dia mulut ini, lupa ya namanya Bu. Iya. Panggil Tapi dia ini siapa misalnya? Tadi adiknya, adik almarhum Eko. adik almarhum Eko ya. Ya, Eko gubernur kemarin. Waktu mau pulang, ini sini kan mau pulang, dia ketemu mau pulang, cuma kalau sudah meninggalkan ini, dia harus kita ini, jangan oleh ke belakang lagi. Ya Nek. Tapi setelah jauh dari rumah ini, dia ketemu dengan batang rambutan, buahnya besar buahnya luar biasa. Dia mengambil sebiji cuma untuk ditanam, dijadikan bibit, ditanam di kebun bapaknya kembang bibit. Diberinya rambutan setangkai kan dengan buah. Kang, waktu dia menoleh ke rumah nenek tadi, setelah menoleh, tidak ada lagi rumah, hutan. Yang dipegang ini bukan rambutan lagi, batang seru. Batang kayu, seru ini tahu kan? Seru bukan rambutan lagi tadi. Tadinya itu positif itu rambutan, ada buahnya kan. Namun setelah dia noleh, rumah Bubung 7 ini berubah jadi hutan, lekak. Rambutannya berubah jadi seru. Ini Bubung yang misteri. Jadi 3 tadi yang Siko yang tadi kata tadi ya. Itu terus ikannya yang di kayak orang ini. Sekarang ini udah aku beli nih negarnya. Baru nih dengerin. Ya. Sekarang kayu arang sendiri adalah bubung yang pertama. Ini Pak. Berasal dari Kelekak Bakang berpindah ke Kelekak Bubung 7 yang merupakan rumah tinggi terbuat dari kayu dan sekarang terletak di daerah Kayu Arang. Kayu arang sendiri adalah bubung yang pertama dari ketujuh bubung yaitu Ketiau, Pejem, Air Abik, Mapur, Remodong, dan Tui. Ketiau, Pejem, Air Abik, Mapur, Remodong, dan Tui. Karena perpindahan dari berkembangnya Kelekak itu yang setelahnya berkembang menjadi suatu desa, maka dari itu terbentuklah nama desa Cin. Mereka salah satu seorang perempuan yang telah memberi kemajuan di Kelekak tersebut, maka namanya diberi nama Cin. Berarti apa yang ada di foto ya? Kelekak. Udah tahu apa yang dipoto nih kita. Apa yang desanya aja nanti. Apa pakai Google Earth itu yang ambil desa. Kelekak itu apa? Hah? Kelekak. Apa? Kelekak. Kelekak itu apa? Dia tahu Kelekak? Coba bantu dengar Kelekak ini bekas kebun orang dulu lah gitu. Ya. Bekas kebun orang dulu. Atau ladang berpindah nggak Pak? Hah? Itu jenis ladang berpindah Bukan. nggak? Bukan ya Pak? Kelekak ini Bu, Ah. bekas kebun orang dulu. Di situ kebanyakan ditanam seperti cempedak, macam ini bisa dikatakan Kelekak. Oh, ini dulu Kelekak ya. Kelekak ini kan Kelekak. Ah. Kebun-kebun lama itu kan tumbuh-tumbuhnya batang-batang yang berbuah itu. Kelekak. Berarti buah-buah hutan itu bukan hutan, bukan buah liar ya? Berarti memang ditanam. Tanam itu Bu. Ada cempedak, ada tepian, segala macam. Bekas kebun yang tidak begitu dipelihara lah. Berdiri, Bapak nih baca tak berdiri? Apa Baca namanya? ya? Bukan. Kalau darah rendah, kalau berdiri pening lah. Nah ya. Mengganggu masyarakat sini ya? Sampai situ ada nama Paloh itu ya Paloh. Paloh ini air yang tergenang, danau bukan danau kecil ya, kayak danau kering. Paloh Tinggi. Tinggi, situlah tempat perkalian antara orang Ladan dan Tinggi. Orang Melayu. Orang sini lah. Orang di dalam Perkelahian itu perkelahian tentang apa? ya, mereka itu kan mau datang itu mau merampok istilah sekarang. Kalau besar itu menjajakan, merampok lah yang jelas. Mereka ini kadang-kadang naik ke darat juga.
Berarti mereka tuh datang, terus nanti mereka pergi lagi, terus nanti datang lagi. Kaki cangkir ini kan apa ditusuk macam ini kan belah. Jadi kepala-kepala itu yang dari bangsalanan tadi ya? Bangsalan. Dia kan nggak mempan ditembak. Mm-mm. Orang-orang ahli-ahli di dalam mana lah, orang-orang zaman perang dulu. Jadi kita nih mengumpulkan sejarah daerah kita untuk nanti untuk ngangkat daerah kita juga kan biar dikenal gitu ya. Kalau dikenal kan untuk banyak orang gitu. Yang pertama kita sejarah Buhir. Buhir itu pertamanya namanya Rimba Ulu. Kalau di sebelum Buhir di bawah Simpang Rimba dalam. Nah, jadi di atasnya Rimba Ulu. Jadi tapi lupa tahunnya tahun berapa tapi ternyata setelah meninggalnya seorang kakek yang bernama Buhir pertama dikubur di Bukit Buhir. Jadi Buhir baru Rimba Ulu dipindah nama Buhir. Jadi pada tahun 85 mulai berkembang jadi dusun. Nah, pertama mendirikan musola, nama itu mau diganti dengan Sinar Maros. Tapi Bapak tidak mengizinkan. Soalnya kalau pertama itu adalah diberikan nama Dusun Buhir, jadi jangan dipindah lagi namanya, harus Dusun Buhir. Tapi kan nama, jangan dipindah nama, jangan diganti nama. Jadi tetap nama Buhir karena sejarah itu kena kakek Buhir itu pertama dikuburkan di Buhir, kuburnya di jalan untuk kuburnya pun lain, orang lain ini dia tuh agak lurus ini kuburnya, lurus berjalan. Nah jadi kalau pindah saya bapaknya setuju karena bapaknya lahirnya tanggal menurut KTP masih muda 12 Desember, tapi menurut bapak lahirnya tanggal 14 Juni 1952 lahirnya di Buhir, di dekat rumah di depan Pak Kadus lah, ada rumah yang rumah kecil udah kemang sekarang, di situlah rumahnya, rumah nenek. Jadi rumah itu diberikan untuk keponakan nenek, jadi sekarang punya nenek yang punya, jadi itulah bapak lahir. Nah jadi lah karena pertama di Kak Piano, jadi bapak tidak setuju nama itu dipindah, diganti nama dengan Sinar Maros. Jadi adalah yang meminta kita ini di lembah Bukit Maros, tapi tidak viral walaupun di Bukit Maros karena pertama yang kakek Buhir dulu lama itu sudah diberi kakek Buhir, jadi berarti dusun Buhir itu sejarahnya dari kakek Buhir. Nah itulah semuanya itulah dipindah dari Kepangan. Akrab kakak Sangburung. Nah jadi kakak Sangburung gini, kalau menurut dari kakek ya itu dulu ada seorang panglima Bangka, katanya istilahnya perang dengan Lanon. Saya tahu Lanon itu bangsa apa orang Indonesia bukan, tapi bangsa Lanon. Nah, jadi kakek Aga tinggalnya di Kakak Sangburung dan adiknya kakek Cangking di Arung Batu Asah, untuk orang Batu Asah. Jadi yang sarang Lanon ini Lanon itu di apa betul buntal. Ada sebatang apa loh binjai ya, sebatang binjai aja. Itulah tempat tempat markas Lanon. Jadi